Jumpa lagi dengan saya, Guru BK SMK Negeri 5 Banjarmasin. Halo, apa kabar? Semoga selalu happy dan sehat selalu. Baiklah, hari ini Ibu akan memberikan layanan dasar dalam bidang belajar dengan tema gaya-gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Jadi, setiap orang itu mempunyai respon yang berbeda-beda. Nah, seberapa pentingkah kita harus mengetahui gaya belajar kita sendiri? Gaya belajar merupakan informasi penting bagi siswa karena pengetahuan tentang gaya belajar itulah yang membuat kita bisa memilih cara belajar yang tepat. Pada dasarnya, semua orang sudah melakukan cara belajar dengan gayanya sendiri-sendiri. Sayangnya, informasi tentang gaya belajar ini masih kurang. Nah, pada kesempatan ini kita akan jelaskan ya, macam-macam gaya belajar itu apa aja sih? Pertama, yaitu gaya belajar visual. Kemudian kedua, gaya belajar auditorial, dan ketiga, gaya belajar kinestetik. Baiklah, kita akan memasuki pengertian dari gaya belajar visual. Nah, visual di sini artinya belajar dengan cara melihat, seperti melirik ke atas bila berbicara. Kemudian kita menemukan orang yang berbicara dengan cepat. Nah, bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan penting adalah matanya, atau yang disebut dengan visual. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Selanjutnya, gaya belajar auditori, belajar dengan cara mendengar. Nah, di sini siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga, yaitu alat pendengarannya. Jadi, apabila guru menjelaskan secara lantang, dia akan mudah paham dalam menerima materi pelajaran dan mudah mengerti. Gaya belajar kinestetik, belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Nah, siswa yang mempunyai gaya belajar ini, dia lebih suka praktek secara langsung dengan mengandalkan gerak dan bekerja secara langsung. Dengan ini, siswa tersebut akan mudah dalam memahami materi pelajaran. Baiklah, kita akan memasuki ciri-ciri gaya belajar. Pertama yaitu gaya belajar visual. Ciri-cirinya adalah bicara agak cepat, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengarnya, lebih suka membaca daripada dibacakan, sehingga mereka merupakan pembaca yang cepat dan tekun. Lebih suka musik daripada seni. Kemudian mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Mengingat sesuatu berdasarkan asosiasi visual. Memiliki kemampuan mengeja huruf dengan sangat baik. Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. Terakhir, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat iya atau tidak. Selanjutnya, tentang ciri-ciri gaya belajar auditori. Pertama yaitu mudah terganggu oleh keributan. Kedua, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusi daripada yang dilihat. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan.
menggerakkan bibir mereka dengan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Biasanya ia pembicara yang fasih, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Selanjutnya mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual, lebih menyukai seni musik dibandingkan seni yang lainnya, senang berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu secara panjang lebar. Selanjutnya, ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Ini gaya belajar yang terakhir, yaitu ciri-cirinya: pertama, berbicara perlahan, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Belajar melalui memanipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, menyukai permainan yang menyibukkan sehingga tidak dapat duduk diam di suatu tempat untuk waktu yang lama, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika sedang berbicara dengan orang lain. Terakhir, memiliki perkembangan otot yang baik. Nah, dari ciri-ciri tersebut sekarang pasti kalian sudah dapat mengidentifikasi saya termasuk ciri-ciri gaya belajar apa, dan gunakanlah gaya belajar tersebut sebagai kegiatan keseharian kalian dalam belajar, sehingga ketika kalian memahami materi pelajaran maka akan mudah dan tepat karena sesuai gaya belajar dan kebiasaan kalian. Sekarang kalian tidak bingung lagi kan? Dan tentukan gaya belajar kalian.